Yo, assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel Zone ID dan kali ini kita bersama Nissan Kicks e-Power. Nissan Kicks ini tuh jadi bisa gue bilang adalah cara pinter Nissan untuk mempercepat kehadiran mobil-mobil masa depan. Nah, terus ini juga jadi salah satu jawaban Nissan atas pertanyaan-pertanyaan mendasar soal mobil elektrik ya, atau mobil listrik. Cara ngecasnya sih gimana? Susah kan? Banyak banget gitu ya mobil-mobil listrik sebenarnya di global. Tapi untuk di Indonesia itu masih agak sulit karena memang secara infrastruktur tempat-tempat pengecasan di rumah tuh masih susah. Di tempat-tempat umum juga masih jarang. Dijawab oleh Nissan melalui Nissan Kicks ini. Untuk tahu detailnya, tonton terus video ini. Sebelum kita membahas tampilannya, gue lebih tertarik untuk membahas apa yang ada di balik kap mesinnya ini. Kita buka dulu. Oke. Jadi, kalau misalnya pas kalian buka kap mesinnya ya, itu yang pasti yang pertama kali langsung mata melirik itu ke bagian sini nih. Sebuah motor listrik besar yang di sebelahnya ada mesin bensin 1200 cc 3 silinder. Ngapain sampai dua-dua ya? Jadi ini sebenarnya agak sulit sih ya, bisa dibilang mobil listrik sebenarnya, karena memang sumber penggeraknya itu yang sampai ke roda adalah listrik. Sementara mesin bensinnya walaupun dia masih ada, tapi gunanya tuh apa ya, cuma sebagai genset untuk ngecas baterai yang bisa menyalurkan listrik ke rodanya itu. Jadi sebenarnya untuk yang sekarang kalau mau kredit mobil listrik DP-nya 0% itu harusnya ini bisa ya. Jadi, tapi kan masih ada mesin ya. Oh enggak, ini kita anggap aja mesin ini adalah cara Nissan Kicks untuk mengecas baterainya. Jadi kalau misalnya mobil listrik beneran itu ngecasnya pakai kabel, ini pakai mesin bensin. Jadi ini pakai mesin yang sama Nissan Mars ya, 1200 cc 3 silinder. Tenaganya kalau nggak salah cuma 78 dan torsinya itu 103 Nm. Tapi itu nggak guna karena tugasnya memang untuk mengecas si baterai 1,5 kW itu untuk mensuplai motor listrik yang punya tenaga 130 horsepower dan torsinya 260 Nm. Di atas kertas ini bakal asik banget. Kenapa? Karena torsi 260-nya itu benar-benar datang dari motor listrik yang memang direct, man. Itu nggak ada putaran mesinnya dari bawah atau atas. Lu 0 RPM. Begitu lu menyentuh pedal gas tuh torsinya pasti langsung berasa banget, dan itu terjadi dari putaran 0 sampai putaran tinggi. Kebetulan saat dicoba juga ini kecepatan maksimalnya itu dibatasin cuma sekitar 150-160 km per jam. Tapi udah sangat oke banget secara performa dengan bodinya yang compact ini. Dia bisa mencapai 0 sampai 100 tuh kalau nggak salah di bawah 10 detik. Itu termasuk luar biasa sih untuk sebuah crossover. Nah ini bagian mesinnya kayak gini. Jadi cara kerjanya memang si mesin bensin ini mensuplai motor listrik. Yang motor listrik langsung diteruskan ke roda, dan karena ini pakai motor listrik jadinya mobil ini nggak punya transmisi. Bayangin. Jadi banyak pemangkasan. Oke, Nissan menambahkan sebuah motor listrik dan baterai untuk mobil ini. Cost-nya pasti mahal. Tapi itu juga bisa direduksi sama nggak adanya komponen-komponen transmisi yang biasanya berat dan juga mahal. Oke. Setelah tadi kita tahu jeroan mesin dan teknologinya apa, barulah sekarang kita bahas tampangnya yang sebenarnya gue suka karena ini Nissan banget, crossover banget. Pertama lihat, ini logo Nissan-nya sebenarnya cenderung gede, tapi dia sinergis karena berpadu sama grillnya yang juga besar. Ini gue suka banget, warnanya hitam pula. Kalaupun ada krom-kroman itu cuma minimalis aja di sini, dan juga di bagian sini yang kalau misalnya dilihat dari depan itu ada aksen V. Ini namanya desain V-Motion khas dari Nissan ya. Sekarang hampir semua mobil-mobil Nissan itu pakai bentuknya kayak gini. Dan kalau Nissan Juke itu lampunya agak aneh, gembung-gembung gitu-gitu ya, kayak kodok, ini enggak. Ini udah mulai sipit, tajam, dan ini udah full LED semua. Walaupun belum ada proyektor ya, tapi udah lumayan lah. Secara desain juga oke, secara fungsi juga cakep. Udah gitu di bagian bawah ini kayak ada aksen-aksen sirip yang hiasan doang, tapi tetap pakai fog lamp yang minimalis. Jadi memang secara tampilan ini sebenarnya cukup sopan, tapi nggak menutup sisi dinamisnya ya sebagai sebuah crossover. Nah, walaupun ini mobil listrik, tapi dia tetap punya
lubang pengisian BBM. Karena apa? Ya karena tadi dia ngecasnya itu nggak pakai kabel tapi pakai bensin yang dimasukin ke sini. Di sini tulisannya unleaded fuel, jadi artinya sebenarnya lo nggak bisa pakai premium, tapi karena ini fungsinya cuma buat ngecas si baterai, sebenarnya bisa-bisa aja pakai premium ya gitu. Dan secara konsumsi bahan bakar juga ini sebenarnya tidak boros, tapi juga nggak irit-irit banget. Apalagi kalau dibandingin sama hybrid itu ya, ini sebenarnya konsumsi bahan bakarnya biasa aja. Di perkotaan itu 18 km per liter ya, atau di jalan tol konstan itu sekitar 21-22 km per liter lah. Itu sebenarnya cenderung biasa aja. Kenapa bedanya di dalam kota sama di tol yang biasanya konstan itu tipis ya? Apalagi di tol tuh biasanya mobil konvensional tuh lebih irit. Pertama karena dia punya fitur regenerative braking. Jadi ketika lo stop and go, semakin banyak lo ngerem, baterainya bakal semakin keisi terus dan akhirnya bisa ngebantu untuk menggerakkan mobil. Jadi mesin nggak perlu bekerja terlalu banyak. Beda dengan ketika lo konstan di jalan tol, itu mesinnya tuh kerja terus ya buat ngecas si baterainya. Itu kenapa bedanya tuh tipis antara di dalam kota sama konstan ketika di jalan tol. Oke, dan ini bagian belakangnya sekilas dia mirip sama Nissan X-Trail, tapi ini versi kecil ya, dengan desain lampunya, terus cembungannya di sini. Yang ngebedain adalah dimensinya lebih kecil dan di sini ada tulisan e-power yang menandakan kalau ini sumber penggeraknya adalah listrik walaupun ada mesin bensinnya. Di sini ada emblem Kicks dan bagasinya kita lihat. Dia belum elektrik, tapi ya it's okay lah ya, nggak masalah. Ruang bagasinya juga sebenarnya cenderung biasa aja, nggak gede-gede banget ya. Tapi juga nggak sempit. Lantainya rata dan ini juga cenderung rapi, gue suka. Ada lampunya juga dan di bagian bawahnya ini nggak ada ban serep, jadi menghemat bobot, menghemat space. Di sini ada kayak semacam tire buat apa sih namanya tuh? Kalau misalnya lo bocor tuh udah bisa ditambal sendiri ya. Conti Mobility Kit. Nah ini namanya, jadi lo bakal dapet kayak ginian, bukan dapet ban serep. Asik banget. Nah ini paketannya ya. Jadi semua ada tersedia di balik bagasinya ini. Terus selain toolkit juga ternyata ada akinya ditaruh di sini, di bawah bagasi. Nggak ada ban serep, spesial lebih banyak dan juga lebih enteng. Mobil ini compact. Mungkin cenderung hatchback tapi tinggi, jadi kita sebenarnya nggak bisa mengharapkan ruang kabin yang terlalu lega. Cuma memang nyatanya, duduk di belakang tetap lega. Ini posisi nyetir gue tadi, masih ada ruang yang banyak banget. Kaki juga bisa dengan leluasa masuk ke kolong. Dan ruang kepala ya walaupun agak pas-pasan untuk tinggi badan gue, tapi ini cukup lumayan lah. Ada sandaran tangannya juga, sandaran kepala. Ada sandaran kepala, tapi nggak ada sandaran tangan. Di sini ada sandaran kepalanya 3 ya, jadi buat 3 orang. Walaupun di tengah gue yakin ini nggak bakal enak, karena lo bakal terlalu nongol ke depan dan ngangkang. Karena di sini ada tempat penyimpanan yang ada 2 slot USB, luar biasa. Memang di setnya ini cuma buat 2 orang, karena slotnya juga cuma 2. Tapi untuk posisi duduk dan kenyamanan, ini relatif enak banget ya. Maksud gue ya lu kayak berasa di dalam sebuah hatchback atau crossover pada umumnya lah gitu. Udah gitu gue juga suka dengan nuansa joknya yang pakai kulit tapi warna hitam dan jahitan putih yang asli ini ada aksen garis-garisnya. Ini juga bikin tampilannya berasa lebih mahal sih ya buat di dalam kabinnya. Jadi kesimpulan duduk di belakang itu secara kelegaan juga dia nggak superior, tapi ini nggak sempit karena ruang kaki gue dengan santai bisa leluasa. Walaupun mungkin untuk di bagian sini ya, walaupun ini ada lapisan yang empuk-empuk, tapi plastik di sininya tuh masih kelihatan murah sebenarnya dan cuma ada tombol power window yang nggak ada indikatornya juga, kayak terkesan masih apa adanya. Terus tempat penyimpanannya juga pelit, ini cuma dikit ya, cuma buat 1 botol, sama di sini paling kayak semacam koin-koin. Sisanya material di pintu ini masih sedikit kelihatan murah. Untungnya ada bagian yang empuk-empuknya ini, jadi lo nyender makin enak. Sekarang gimana saat duduk di depan? Nah ini dalam kabinnya yang terutama di bagian depan ya, ketika kita udah berada di balik kemudinya. Setirnya sebenarnya dia udah pakai bahan kulit, agak terkesan kelihatan nggak mewah, tapi ini tuh gripnya kasar, jadi buat digenggam itu enak banget. Udah gitu tombol-tombolnya sini lengkap untuk pengaturan MID di depan, juga pengaturan audio semuanya ada di sini gitu. Dan dia
teleskopik, juga tilt. Ya oke lah, jadi memang buat ergonomis ini sangat-sangat berfaedah ya, si kick ini. Posisi duduknya sendiri ini cukup enak. Gue berasa sedikit lebih tinggi ya, tapi ini malah jadi ngebantu visibilitas depan, samping, belakang jadi lebih enak. Pengaturannya belum elektrik, jadi masih pakai tuas-tuas. Cuma memang ketika didudukin ini joknya enak sekali, enak banget lah, pokoknya nyaman. Bahkan Nissan tuh bilangnya ini zero gravity ya, jadi ketika didudukin, katanya konon, gue belum nyoba jalan jauh sih ya, katanya kalau jalan jauh ini bisa mengurangi pegel-pegel lo dengan konstruksi jok yang seperti ini, zero gravity lah bahasanya dia. Untuk penampilan nuansa kabinnya sendiri menurut gue ini oke ya, keren karena warnanya full hitam, jadi gue juga suka, ada jahitan-jahitan gitu. Dan ini ada sisi-sisi yang empuknya, di sini ada jahitannya gitu, walaupun nggak semua karena di atas nih plastik, di bagian sini juga plastik. Nah ini ada yang sisi empuknya di sini. Terus di depannya tuh ada power window, terus buat auto lock segala macam. Power window-nya cuma di pengemudi doang. Sisanya masih harus ditekan terus gitu ya tuasnya. Spionnya juga bisa dilipat secara elektrik di sini. Terus di sebelah sini ada buat pengaturan lampu sama buat stability control. Nah uniknya adalah Nissan bisa pinter gitu memadukan aksen plastik dan aksen yang empuk-empuknya ini jadi nggak begitu kelihatan. Jadi secara penglihatan tuh ini sebenarnya kabin cukup cukup berkelas dan juga nggak kelihatan murah gitu ya. Dan nggak menyeramkan kayak mobil-mobil masa depan, mobil listrik yang biasanya panel-panelnya banyak. Nggak, ini kondisinya tuh kayak mobil-mobil normal aja gitu ya. Kayak mobil-mobil konvensional pada umumnya, nggak ada yang aneh kecuali di bagian MID karena di sini ada speedometer yang masih pakai jarum-jarum, juga ada indikator eco, regenerative braking, dan juga penggunaan konsumsi dari power listriknya itu. Terus ada konsumsi baterainya, jadi gue kayak berasa ngelihat smartphone ya di MID ini. Ada buat indikator baterai, terus sekaligus indikator bensinnya juga ada di sini. Dan ini bisa diatur di tombol-tombol yang sini, lengkap banget. Semua kayak energi flow segala macam bisa terbaca di bagian MID sini. Jadi untuk layar di tengah ini benar-benar untuk hiburan karena tidak terintegrasi dengan mobil, yang terintegrasi tadi dari MID-nya itu. Secara tampilan cukup oke, model-model floating kayak gini, dan ini masih ada tombol-tombol fisiknya. Padahal kalau misalnya semuanya dibikin kayak kaca dan layar sentuh, itu mungkin bakal nambah kesan canggih dari si mobil ini. Tapi ya sudahlah, ini masih cukup enak dilihat dan konektivitasnya juga lengkap, bisa pakai Bluetooth, bisa pakai WiFi, bahkan juga untuk Apple CarPlay ini udah support, enaknya kayak gitu. Dan di sini ada kamera. Ini untuk memantau kamera belakang, kamera depan, samping, namanya kamera 360. Juga kalau misalnya mau mundur, ada garis asisnya ya gitu. Jadi makanya enak. Nah tuh, tadi ada objek di samping gua, itu langsung bunyi gitu. Bahkan tadi pas mundur pun juga suaranya kayak suara ambulan tapi pelan gitu, atau suara apa ya, pokoknya kayak gitulah ya. Nah, ini layarnya. Kemudian di bawahnya ada panel AC yang kelihatan minimalis. Dia sebenarnya masih pakai tuas-tuas knop-knop kayak gini ya, tapi mungkin karena aksen-aksen gripnya terus ada silver-silvernya ini yang bikin sebenarnya jadi lebih kelihatan nggak masalah sih. Tetap kelihatan canggih lah gitu ya. Cukup lengkap juga, ada buat di defogger belakang, ada arah pengaturan AC-nya, terus sirkulasi juga semuanya lengkap di sini. Di bagian bawahnya ada slot USB, terus jack 3,5 mm sama ini 12 volt ya. Tempat penyimpanan yang lumayan terbuka di sini. Nah, ini empuk-empuk nih bagian sininya. Terus ada drive mode, kemudian ada EV mode. EV mode ini bekerja ketika benar-benar baterainya full, jadi semuanya pakai listrik gitu ya. Tapi nggak jauh, sekitar 2 atau 3 km, habis itu mesinnya pasti bakal nyala untuk ngecas baterainya. Kemudian start-stop engine-nya ada di sini. Ketika baterai penuh, lo pencet ini, nggak ada suara mesin, nggak ada getaran, jadi mungkin harus sedikit hati-hati karena ternyata mobil ini udah ready untuk digas. Itu sih. Nah, terus yang uniknya lagi di belakangnya nih, ada yang imut-imut kayak gini. Ini gimana ya, keren ya, maksud gue warnanya tuh piano black tapi ada aksen birunya yang kesannya tuh canggih dan mewah gitu. Ini bukan transmisi, ini kayak selektor sebenarnya. Karena mobil ini nggak pakai transmisi, jadi ini kayak mobil-mobil hybrid pada umumnya nih ya. Cuman ada R, jadi tinggal dikesiniin doang. Terus kalau netral diketengahin, terus kalau misalnya maju tinggal dikebawahin. Dan ini ada B.
B ini buat braking, jadi ketika ini diaktifkan, mobil ini bakal mengaktifkan fitur regeneratif braking tadi itu. Jadi hasil dari pengereman itu dikonversi jadi tenaga listrik untuk disuplai ke baterai, buat ngecas lah gitu ya. Rem parkirnya udah dicolek-colek aja, jadi enak. Terus ada auto hold. Sini ada tempat penyimpanan minimalis, dan ini juga minimalis ya. Gue pikir sampai dalam, ternyata enggak. Sayangnya ini kurang panjang, tapi setidaknya masih bisa menopang deh gitu ya. Ini terlalu pendek dan kurang panjang, jadi agak kurang nyaman, tapi ya oke lah daripada nggak ada sama sekali gitu. Nah ini posisi nyetirnya sih enak banget, dan ini berasa banget kalau ini adalah sebuah mobil yang compact. Terus di sini ada kacanya dan ada lampunya juga, alhamdulillah. Di sini ini juga agak unik sih ya, walaupun memang plastiknya masih kelihatan murahan, tapi secara desain ini cukup oke lah buat aksen-aksen lampu di sininya. Nah ini juga ada kaca dan lampunya juga, dan asik itu ini tuh berasa gede gitu men. Jadi kalau di segini tuh bener-bener pandangan gue cuma segini nih. Dan spionnya masih biasa manual, ininya juga buat mode silaunya masih tuas-tuas kayak gini. Sisanya ya memang kabin mobil ini cukup oke ya. Pandangan lo bakal tertuju ke minimal 3 spot. Yang pertama MID, terus layar di sini sama bagian sini nih. Konsol tengahnya ini tuh benar-benar menegaskan kalau ini bukan mobil konvensional. Oke. Nah, selain dia pakai teknologi listrik tadi ya, e-powernya itu, mobil ini juga bisa dibilang sebagai mobil yang relatif cerdas karena dia punya cruise control intelligent. Bahasa Nissan cruise control intelligent. Jadi si cruise controlnya itu berfaedah banget kalau misalnya buat di Indonesia ya, yang memang jalanannya nggak konstan, banyak stop and go-nya. Jadi si cruise controlnya itu ketika lo mobil di depan agak pelan, dia bakal mengikuti kecepatan mobil di depan dan dengan menjaga jarak. Jadi untuk tabrakan beruntun itu bisa diminimalisir sama fitur cruise control intelligent ini. Ini berguna banget, bukan cuma gimmick semata. Terus ada blind spot monitoring. Udah gitu ada namanya rear cross traffic alert ya. Jadi kalau lo mundur ke belakang ada mobil dari samping itu bisa bisa dikasih peringatan, jadi nggak bakal nabrak gitu ya. Terus bahkan dia ada fitur ngerem otomatis. Jadi ketika ada objek yang dianggap membahayakan, dia bisa melakukan intervensi untuk melakukan pengereman. Dan yang nggak kalah penting adalah fitur one pedal operation atau one pedal driving gitu ya namanya. Nah ini di saat banyak orang pada debat ya, 3 pedal, 2 pedal, 3 pedal, 2 pedal. Nah Nissan ngasih 1 pedal, mamam lah tuh. Lo cuma pakai pedal gas doang, nggak perlu injak pedal rem. Itu mobil bisa dengan sendirinya mengurangi laju bahkan sampai berhenti ketika lo jalannya santai ya. Maksudnya kalau misalnya lo emang lagi agresif banget ya lo tetap harus pakai pedal rem sih. Tapi kalau lo jalannya slow di dalam kota kayak gitu macet, nggak perlu pakai pedal rem. Jadi lo cukup memanfaatkan pedal gas. Ketika lo pengen berhenti, angkat aja pedal gasnya, mobil pasti bakal berhenti. Percayalah sama teknologi mobil ini, pasti bakal berhenti. Benar gak? Sekarang adalah saat yang paling ditunggu-tunggu mungkin ya, gimana rasanya ketika mobil ini dikendarai. Oke, akhirnya sampailah kita pada saat yang paling bikin gak sabar adalah untuk mencoba gimana rasanya pas nyetir si Nissan Kick ini, sebuah mobil listrik. Gue sebenarnya nganggapnya ini sebuah mobil listrik, walaupun banyak orang yang bilang ini adalah hybrid karena masih ada mesin bensinnya. Tapi gini lah, kalau misalnya mobil listrik itu kan biasanya dicas pakai kabel ya. Kalau ini ngecasnya pakai mesin, karena si mesinnya sendiri itu nggak punya akses untuk ke roda jadi sumber penggerak, dia nggak ada. Jadi bener-bener cuma sebagai genset untuk ngecas baterainya. Pertama kali gue rasain ini mobil tuh compact banget, posisi duduknya enak, apalagi jok zero gravity-nya itu ya beneran memang mungkin nggak bikin pegal. Terus visibilitas ke depan, ke samping, dan ke belakang juga rasanya enak banget. Setirnya enteng, jadi memang secara handling ini gue suka. Apalagi ditambah dengan redaman suspensinya yang memang agak sedikit keras. Tapi karena ini crossover gitu ya, menurut gue sih ini masih dalam batas yang wajar. Dan malah bikin gue sebenarnya jadi ngerasa fun ketika nyetirin ini. Bodinya compact, setirnya enak, udah gitu suspensinya juga agak keras. Jadi ketika dia harus bermanuver atau buat belok-belok itu rasanya enak banget. Jadi kayak berasa bawa hatchback sebenarnya, walaupun ini lebih tinggi karena gue juga ngerasa posisi duduknya tuh tinggi ya. Gitu juga saat harus putar balik, ini radius putarnya juga cukup oke. Jadi ketika lo ada di perkotaan yang padat, lo memang nggak bakal kesulitan untuk melakukan manuver, putar balik, atau bahkan parkir sekalipun. Pokoknya secara handling ini enak banget. Sekarang yang bikin penasaran adalah gimana rasa tenaganya. Nah,
Karena ini adalah mobil listrik, jadi si motor listriknya itu punya torsi yang langsung direct. Dia nggak pakai transmisi. Begitu lo colek pedal gas, nih ya, itu tuh udah langsung gitu, langsung kayak ngejambak ya, 260 Nm-nya itu langsung berasa bahkan sejak di kecepatan 0. Ini benar-benar sangat enak banget ketika dipakai harian, baik itu stop and go atau bahkan saat lo harus ngebut misalnya di jalan tol gitu ya. Kecepatan maksimalnya sendiri pas dicoba ini kayaknya dibatasin di kisaran 150 sampai 160 km per jam. Lebih dari itu kayak rasanya mentok gitu. Tapi di bawah itu lo bakal merasakan torsi yang sama dari berhenti sampai ke kecepatan tersebut. Ini benar-benar luar biasa banget untuk mobil harian. Gue sih jatuh cinta sama sensasi rasa berkendaranya ini ya, terutama untuk masalah akselerasinya yang mobil listrik banget. Kalaupun ada sayangnya adalah ketika si baterainya itu mulai habis, kan bensinnya nyala ya, mesin bensinnya nyala. Nah itu tuh sayangnya masih agak sedikit kedengeran ke dalam kabin. Jadi memang harapannya ini bisa jadi PR Nissan ke depan untuk lebih memperbaiki kekedapan kabinnya supaya sensasi nyetir mobil listriknya itu makin berasa karena nggak diganggu sama noise suara mesinnya itu. Sisanya ini mobil top banget. Terus gue juga nyoba fitur-fitur canggihnya ya, dan semuanya itu bisa bekerja dengan baik. Dan ada beberapa yang memang mungkin sebagai gimmick, tapi ada juga yang benar-benar berfaedah. Misalnya cruise control intelijennya itu ini benar-benar kepake banget. Apalagi misalnya ketika lo lagi di jalan tol terus harus males gitu nginjek gas terus. Jadi dengan cruise control intelijen ini, ketika mobil di depan itu melambat, mobil lo juga ikutan melambat. Dan ketika yang di depan itu lebih kencang lagi, maka mobilnya juga bakal ngikutin kencang. Ini bisa berlaku bahkan sampai di saat kemacetan. Jadi ketika macet lo benar-benar nggak harus nginjek pedal gas dan pedal rem karena dia bakal bekerja secara otomatis. Ini fitur yang gokil dan berfaedah, bahkan bisa mencegah kejadian tabrakan beruntun yang sering kejadian di jalan tol sih ya. Terus yang kedua, one pedalnya itu. Ketika banyak orang ribut-ribut 3 pedal, 2 pedal, ini cuma 1 pedal. Jadi beneran maksudnya itu kita cuma perlu pedal gas doang di Nissan Kick ini untuk bisa melajukan dan memberhentikan mobil. Jadi itu berkat sistem regeneratif brakingnya yang ditambah sama fitur rem otomatis. Jadi gini, ketika lo nginjek gas dia bakal maju seperti biasa, tapi ketika lo mengaktifkan fitur regeneratif brakingnya itu, lo angkat pedal gas, ini mobil tuh bener-bener bakal langsung nahan sampai berhenti. Dan ketika memang di depan itu ada objek yang membahayakan, maka fitur rem otomatisnya itu bakal dengan secara otomatis melakukan intervensi pengereman. Jadi memang cuma perlu pedal gas doang, diinjak dan dilepas, mobil bisa melaju dan berhenti dengan sendirinya. Tapi dengan catatan, ini nggak bisa diterapin dalam kondisi berkendara normal, apalagi saat macet. Jadi bagusnya tuh di saat jalanan agak kosong ya, karena memang berhentinya dia nggak bisa mendadak. Jadi kayak apa ya, kayak orang deselerasi gitu ya, pelan gitu. Tapi memang berasa agak berat. Kalau misalnya di mesin bensin itu engine brake lah. Nah engine brake-nya ini bisa diolah jadi sumber listrik untuk mengecas baterai, sekaligus bisa menghentikan laju mobil. Itu mungkin yang dinamakan dengan one pedalnya ini. Dan ini juga bermanfaat untuk sehari-hari. Oke, jadi kesimpulannya ini mobil menurut gua sangat luar biasa. Sekali lagi Nissan mempercepat kehadiran mobil-mobil masa depan untuk dihadirkan saat ini dan bisa kita rasakan. Setidaknya walaupun ini adalah mobil listrik gitu, dan lo beneran bisa menikmati sensasi mobil listrik ya, tanpa harus memikirkan gua harus ngecas di mana ya, atau boros nggak ya listriknya segala macam. Ini nggak perlu karena lo bisa tetap ngisi bensin ya. Tapi memang ada sedikit kelemahan. Ini sebenarnya soal psikologis aja. Ketika Nissan menawarkan sensasi mengendarai mobil listrik, tapi kadang mesin bensinnya ini masih kedengeran di dalam kabin, terutama kalau misalnya lagi kenceng ya. Itu agak sedikit mengganggu kekurangan atau sensasi mobil listrik di dalam mobil ini sih ya. Gitu. Tapi sebenarnya itu nggak masalah juga sih ya. Yang paling utama itu adalah dengan tadi torsi buasnya itu, torsi dari motor listrik yang khas, yang dia direct langsung, itu bakal jadi nilai plus dari mobil ini. Udah gitu dimensinya juga compact, tampangnya biasa aja kayak mobil-mobil pada umumnya, padahal dia mengusung teknologi yang cukup nyeleneh. Dan yang gak kalah penting adalah harga jualnya men. Jadi ini tuh si Kicks ini ya bener-bener nendang banget ya, karena dia jadi satu-satunya mobil elektrik paling murah di Indonesia saat ini.
Yang tadinya gelar itu punya si Corolla Cross ya, yang hybrid itu, sekarang diambil alih sama Nissan Kick. Karena beda harganya juga sama Corolla Cross, sekitar 40 jutaan ya. Ini mobil di bawah 500 juta, tepatnya tuh 449 jutaan kalau nggak salah. Masih di bawah 450 jutaan. Untuk sebuah mobil listrik, ini jadi yang paling murah dan paling value for money menurut gua ya. Walaupun sih sebenarnya harapannya ke depan Nissan atau pabrikan lain gitu ya bisa menawarkan mobil-mobil listrik yang jauh lebih terjangkau lagi secara harga, ya range 200-300 juta lah, biar halayak banyak bisa semakin menjangkau atau mengakses kendaraan listrik seperti ini. Tapi untuk sebuah permulaan, ini sebuah langkah yang brilian dari Nissan. Top, keren banget pokoknya dah. Gue juga cukup puas ketika makainya, handlingnya enak, tenaganya dahsyat, tampangnya keren, fiturnya canggih ya, pokoknya segala hal ya. Cuma sayang mungkin secara duit aja gue belum punya untuk bisa beli. Tapi setidaknya gue udah bisa nyobain. Oke, sampaikan kolom komentar ya opini-opini kalian semua soal mobil ini dan lain-lain. Jangan lupa kalau suka di like dan juga subscribe. Dan sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Peace! Fotoin dong mas, dari dalam mas, dari situ mas. Enggak, pakai handphone lo, terus ada kamera diliatin. Iya, liatin aja. Oke, dan ini bagian belakang